Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodik memberikan tausiah kepada jemaah selesai sholat zuhur di Masjid Jami Al-Ghafur di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Rabu 28 Februari 2024. Dalam tausiahnya, Kompol Bambang mengajak para jamaah untuk mempererat tali silaturahmi pasca pemungutan suara pemilu 2024. Selain itu, Kompol Bambang juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pondok Aren yang ikut berpartisipasi menyukseskan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan aman dan nyaman. Sambil menunggu hasil resmi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum, Kapolsek Pondok Aren ini juga mengajak jamaah untuk menerima siapapun pemimpin yang nantinya mendapat suara terbanyak. Indonesia patut berbangga karena pada pertengahan tahun lalu, Korps Brimob Polri memiliki sarana latihan terjun payung terbesar kedua se-Asia Tenggara, yakni Wind Tunnel atau terowongan angin yang bertempat di Gedung Tan Satrisna Cikeas, Jawa Barat. Dan berikut kita simak keseruan Bribda Joyce Yunike menjajal Wind Tunnel Korps Brimob Polri. Kalau pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gedung Wind Tunnel Korps Brimob Polri, tepatnya di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan ini merupakan wind tunnel terbesar kedua di Asia Tenggara. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti saya. Indonesia patut berbangga karena pertengahan tahun lalu Korps Brimob Polri memiliki sarana latihan terjun payung terbesar kedua se-Asia Tenggara, yakni Wind Tunnel atau terowongan angin yang bertempat di Gedung Tan Satrisna Cikeas, Jawa Barat. Terowongan angin berbentuk tabung ini memiliki diameter 4,8 meter yang dikelilingi kaca tebal. Di samping tabung tersebut terdapat ruangan kontrol untuk mengatur kecepatan angin yang dialirkan. Menggunakan daya listrik sebanyak 2.770 kV ampere pada uji coba dan uji fungsi, terowongan tersebut dioperasikan selama 1 bulan penuh dengan durasi 8 jam per hari, 16 jam. Bahkan pernah dioperasikan selama 24 jam non-stop dengan kapasitas hingga 10 orang penerjun, menjadikan terowongan angin ini yang terbesar kedua se-Asia Tenggara. Pembangunan fasilitas ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan terjun payung dan skydiving bagi pendidikan instruktur, penerjun pemula maupun penerjun senior untuk materi terjun bebas seperti kerjasama di udara, kerjasama parasut, dan ketepatan mendarat. Ini kita sudah bersama dengan pelatih sekaligus komandan dari tim skydiving Korps Brimob Polri, yaitu Kompol Angel Fauzi. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Baik Komandan, di penghujung akhir tahun lalu telah dilaksanakan kompetisi skydiving tingkat nasional, dan di situ siapa saja partisipasi, Komandan? Baik, terima kasih. Memang di bulan Desember tahun 2023 kami telah menyelenggarakan kejuaraan indoor skydiving tingkat nasional, yaitu dan Korps Brimob Cup. Adapun pesertanya yaitu dari Korps Brimob Polri itu sendiri, dari tim TNI, dari tim sipil, mahasiswa dan pelajar, dan kurang lebih 63 tim yang mengikuti dari 115 orang. Baik Komandan, dan dengan dibangunnya fasilitas dari Wind Tunnel ini, bagaimana antusias dari tim penerjun, terutama dari tim penerjun Korps Brimob Polri, Komandan? Antusiasnya sangat luar biasa sekali ya dengan adanya fasilitas ini, dan sangat membantu. Dalam arti kata membantu dari segi tingkatan kemampuan perorangan maupun tim. Ya, dari sebelumnya kita dilatihkan secara manual, kita dilatihkan dengan menggunakan alat tersebut.
Baik Komandan, dan bagaimana harapannya selanjutnya dengan adanya fasilitas ini untuk tim penerjun khususnya di Brimob Polri, Komandan? Harapannya dengan adanya fasilitas wind tunnel ini, penerjun-penerjun Korprimob secara khusus pada umumnya adalah penerjun Polri adalah selalu berprestasi di tingkat nasional dan di internasional. Baik, terima kasih Komandan. Apakah saya sudah bisa mencoba Komandan untuk? Boleh gaspolnya, silakan mencoba. Siap, terima kasih Komandan. Keahlian terjun payung harus dilatih secara rutin dan berkesinambungan, serta didampingi pelatih berpengalaman. Sebelum memiliki terowongan udara, umumnya para penerjun payung harus berlatih di luar negeri, seperti di Malaysia atau Singapura, yang memiliki fasilitas serupa. Selain menjamin tingkat keselamatan yang lebih tinggi, penggunaan terowongan angin untuk latihan terjun payung dinilai relatif lebih efisien dan mudah jika dibandingkan menggunakan pesawat terbang. Selain menjamin tingkat keselamatan yang lebih tinggi, penggunaan terowongan angin untuk latihan terjun payung dinilai relatif lebih efisien dan murah jika dibandingkan menggunakan pesawat terbang. Wah, ternyata tidak semudah itu ya pemirsa untuk menjadi seorang penerjun, dan buktinya saja tadi kita kesulitan untuk tetap menjaga keseimbangan di dalam tabung dan juga untuk tetap melayang stabil di dalam sana. Dan sekian dari saya, Bribda Joshinike dan tim liputan dari Polri TV, dan sampai jumpa. Selama kurang lebih 7 bulan, para peserta didik Sekolah Kepemimpinan Tingkat Tinggi atau Sespimti Polri akan menjalani pendidikan serta pelatihan, di mana para lulusan Sespimti Polri ini diharapkan akan menjadi calon-calon pemimpin nasional yang bermoral dan berkualitas. Lalu seperti apa para peserta didik dalam menjalani masa-masa pendidikan di Sespimti Polri? Saksikan perbincangan rekan saya Mentari Detansil bersama 3 peserta didik Sespimti Polri di Krek ke-33 pada program Podcast Presisi Kamis 29 Februari 2024 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat siang nanti. Tahapan-tahapan itu yang harus kita jalankan. Apabila salah satu tahapan itu tidak memenuhi syarat, ya organisasinya kita harus siap-siap untuk tidak lulus, tidak dipanggil. Yang terpilih untuk Sespimti 19 orang dari TNI. Ya, 7 orang dari Angkatan Darat, 6 orang dari Angkatan Laut, dan 6 orang dari Angkatan Darat. Awal-awal itu kami diberikan ilmu tentang bagaimana masalah mentalitas kita itu meningkatkan gitu. Semua yang masuk di Sespimti ini mentalnya bagus semua kan, gitu. Tapi kita diberikan penambahan lagi supaya kita semakin meningkat lagi. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, mentalitas kita menjadi baik gitu. Karena kembali lagi dengan mentalitas yang baik, diharapkan ke depan mendapatkan pimpinan yang jauh bisa lebih bijaksana. Supaya bisa membuat suatu strategi kan itu, bagaimana Polri ini bisa menciptakan suatu perwira yang tangguh ke depan kan, gitu. Menjadi seorang pimpinan secara nasional. Seperti ini kan memang untuk meminta pimpinan-pimpinan untuk skala nasional kan itu. Jadi bukan hanya Polri saja di situ kan itu. Makanya tadi ada rekan dari TNI, dari Kejaksaan, dari Imigrasi. Etalase pendidikan di Sespimti itu bukan berbicara potensi, bukan berbicara kompetisi, dan bukan berbicara siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang pintar, siapa yang tidak. Bagaimana kita bisa mengajak teman-teman ini maju bersama. Masalah berat atau tidak itu relatif lah ya. Yang jelas dengan kita itu bisa melewati seleksi itu, tentu sudah terpilih orang-orang yang memang siap dan mampu dan dianggap mampu untuk mengikuti serangkaian pendidikan atau pelajaran yang diterima selama pendidikan selama 7 bulan ini. Jadi kalau bicara berat atau tidak, saya rasa relatif saja. Saat ini sudah ada bersama kami di podcast Polri Presisi peserta didik Sespimti Angkatan 33, yakni Pak Alvin Simanjuntak dan juga
Beni Rusdianto. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 HF. Saya Brigpol Intan Anansih, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.